lagi. Oke, selanjutnya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah kita udah tahu lah. Kalau itu mah husnul khotimah itu ya diakhiri dengan baik gitu ya. Diakhiri dengan baik, dengan kebaikan. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Biasanya ini suka ada dalam khutbah Jumat ya. Kadang orang-orang yang khutbah Jumat orang-orang yang mendengarkan khutbah Jumat itu menyepelekan gitu, menyepelekan. Ya, menyepelekan dia ngobrol lah, dia main HP lah. Udah mah batal. Ya, udah mah batal, enggak dengerin, enggak takwa lagi. Aduh. Atau gimana tuh. Meskipun saya bukan orang takwa juga gitu ya. Cuman sedikit menujulah proses. Kan susah orang menjadi orang bertakwa tuh susah. Hai orang-orang beriman, ini sama orang-orang beriman nih Allah berbicaranya ya, bukan orang-orang Islam tapi orang beriman. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, minimal dalam keadaan agama Islam. Tuh ya, beda kan orang berislam dan beriman tuh beda. Quran surah Al-Imran ayat 102. Allah pun menjaga ya, menyuruh untuk menjaga keimanannya. Kita pun tidak bakal bisa menjaga keimanan tanpa permohonan kepada Allah untuk ditetapkan, dikuatkan keimanan kita. Ya, jadi tidak ada jaminan dari Allah, tidak ada jaminan. Kalau orang yang sudah beriman atau sudah bertakwa bisa jadi tergelincir gitu, bisa jadi tergelincir. Karena apa? Karena sifat kesombongannya. Bisa sombong, iya. Sombongnya dia mentang-mentang sudah beriman, ya, mentang-mentang dia sudah bertakwa, dia tidak pernah meminta kepada Allah untuk diselamatkan dalam keislamannya, untuk ditetapkan imannya, gitu. Kan sombong kalau sudah beriman, dia mentang-mentang sombong, nggak usah gue udah beriman sama Allah, nggak usah minta doa untuk ditetapkan lagi, mau ngapain? Kan gue udah ditetapkan beriman, nggak bisa juga gitu, bro. Ya, minta sama Allah untuk ditetapkan Islam. Tabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, gitu. Begitu juga Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga kemurnian akidahnya dengan cara menyembah hanya kepada Allah sampai dengan datangnya sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Allah berfirman, wa'bud, bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta yatikal yakin. Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, ya. Hari keyakinan itu ajal. Hari keyakinan, kedatangan ajal, ya. Oleh karena itulah seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keimanannya, bukan? Harus menjaga keimanannya, harus merawat dengan baik imannya, ya, yakinnya. Jangan sampai kemolekan dunia itu menggoyahkan imanmu. Ada sebuah pepatah, rumput tetangga itu lebih indah. Hati-hati seperti itu, ya. Jangan dijadikan sebuah dalil, hati-hati. Sehingga ketika meninggalkan alam fana ini dalam keadaan husnul khotim, apabila telah khilaf dalam perbuatan dosa, ya, ataupun maksiat, maka segera memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, jangan taubat sambel. Ya, jangan taubat sambel. Kalau taubat sambel berarti ngeledek Allah. Ngeledek gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairas ta'malu." Qalu, "Kaifa yasta'milu?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi." Artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah memanfaatkannya. Dan para sahabat bertanya, bagaimana Allah akan memanfaatkannya? Rasul menjawab, Allah akan memberinya taufik untuk beramal saleh sebelum dia meninggal. Ini untuk orang bertobat.
Jadi ciri-ciri orang bertobat itu ketika ada sebuah, katakanlah ada apa, satu orang perempuan yang kerjaannya sebagai penghibur laki-laki di setiap malamnya. Lalu apa? Setelah puluhan tahun gitu. Setelah 20 tahun dia menjalani profesi seperti itu dengan dengan alasan sebuah keterpaksaan karena ekonomi gitu ya. Tetapi hatinya selalu selalu ingin kembali kepada jalan yang benar. Nah, di saat itulah datang sebuah kejenuhan. Nah, di saat itu pula dia akan mencari sebuah ketenangan, sebuah cahaya dari kegelapan yang menyelimuti kehidupan. Nah, ketika dia tobat, kebanyakan biasanya orang-orang seperti itu sekalinya tobat, udah deh, tobatan nasuha biasanya. Makanya kita nggak boleh meledek jablay ya, kita nggak boleh meledek preman, nggak boleh meledek sama orang-orang yang tidak sholat, nggak boleh ya. Kali aja Allah menghendaki kepada orang tersebut di akhir hayatnya ya, menghendaki apa? Nah, menghendaki untuk dia melakukan taubat ya, bisa jadi ya. Begitu. Lalu di sini ada tanda-tanda husnul khotimah. Tanda-tanda ya. Ayat. Pertanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ada yang hanya diketahui oleh orang yang sedang sakaratul maut, dan ada pula yang diketahui oleh orang lain. Orang lain di sini artinya orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Bisa wali, bisa para kiai yang dibukakan hijabnya, ya. Itu bisa jadi. Tanda husnul khotimah yang hanya diketahui hamba yang mengalaminya, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut berupa ridha Allah sebagai anugerahnya. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang tadi ya. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan sedih, ya, jangan sedih, jangan takut, justru gembira, ya. Kamu akan memperoleh surga yang telah disediakan oleh Allah. Tenang aja, gitu, ya. Itu orang-orang yang husnul khotimah. Kabar gembira ini diberikan ketika seseorang sedang mengalami sakaratul maut di dalam kubur dan ketika dibangkitkan dari kubur. Ini terlalu ya. Kebanyakan katakanlah orang-orang soleh ketika meninggal biasanya suka ditangisin sama orang-orang di sekitar ataupun keluarganya. Justru jangan ditangisin, justru senang gitu loh. Kebanyakan orang tuh sampai pingsan lagi, ya kan, sampai pingsan lagi segala macem. Jangan terlalu bermuluk-muluk gitu, jangan terlalu lebay. Justru sebaliknya, kamu harus bahagia, harus senang. Oh ya Allah ya Rob, engkau lebih memilih dia dibanding dengan aku. Berarti engkau lebih sayang sama dia. Karena engkau ingin cepat-cepat bertemu dengannya. Dan begitu pun dengan dia. Begitu. Ya. Jangan bersedih, hati-hati, nggak boleh. Kalau keluarganya sedihnya berlarut-larut, itu kesian sama mayitnya, kesian. Ya. Jadi Jadi ditarik-tarik gitu loh, kesian. Kalau udah meninggal udah bergembira udah. Ya, toh Allah sudah berjanji kok, gitu. Nah, kabar gembira ini diberikan kepada ketika seseorang sedang mengalami sakaratul maut di dalam kubur, dan ketika dibagikan dari kubur, Rasulullah SAW bersabda, wow, ini banyak